Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ketiga untuk putaran jadwal saya di 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah kita bukan saja sehat jasmani, tapi Allah juga sehatkan rohani kita. Terbukti kita masih istiqomah untuk hadir sholat di sini. Bapak Ibu tahu istiqomah kan? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Selanjutnya kita juga bersyukur Ramadan 1445 ini landai. Suasananya adem begitu. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan kelak kita tetap Allah kasih kesempatan untuk maksimal beribadah ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut yang istiqomah minat dunia ilal akhirah. Pagi ini kita mengkaji tentang 13 keutamaan takwa. Minggu lalu urgensinya, pentingnya takwa. Ini 13 keutamaan takwa diambil dari Syekh Dr. Mahmud bin Ahmad Ad-Dawsari. Itu penelitian beliau tentang takwa dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu kita bahas dulu pertanyaan lewat TikTok. Yang ditanya, apa doa bacaan menyembelih ayam dan sapi? Semua hewan yang dipotong bacaannya tuh sama, kecuali untuk kurban. Kurban tuh ada ujungnya yang mesti kita sebutkan nama pekurban. Pertama diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau binatang yang disembelih itu tidak dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka haram hukumnya untuk kita makan. Setelah baca Bismillah, baca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiganya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah kemudian doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, pisau ditempel. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doanya Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Sun dipotong. Itu untuk ayam. Kalau dia untuk akikah,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hazihi minka wa ilaika fatakabbal min. Siapa? Misalnya akikah min Fikri Edo Pratama bin Junaidi Hamzah. Ya Karim. Potong. Kalau dia kurban, sudah bismillahirrahmanirrahim, salawat, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma hazihi minka wa ilaika fatakabbal min. A bin B, C bin D, C D bin E sampai 7 orang. Ya Karim, dipotong. Orang sekitar boleh mengiringi dengan takbir. Itu. Ini bacaan secara umum. Kalau nanti ditambah nawaitunya banyak niat. Yang iti sebut nama iti. Yang bebek nawaitu bebek. Yang sapi bakorata sapi lah. Banyak tuh. Nah, tapi secara umum doanya ini tadi. Ada di dusun itu tergantung kakinya. Mau kakinya 2, takbirnya 2. Mau kakinya 4, takbirnya 4. Kakinya 1000 lah, urung betul. Kaki 1000 gitu. Nah, itu. Jadi pada umumnya seperti itu orang baca. Di bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walhamd. Allahumma sampai dengan sebut nama kalau itu binatang akikah atau kurban. Kalau ayam, doa yang secara umum. Itu tentang doa menyembelih binatang. Kita masuk ke materi kita tentang 13 keutamaan takwa. Ini tidak kita selesaikan seluruhnya. Panjangnya. Kita ambil setengah-setengahnya untuk minggu depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya takwa ini sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Takwa ini melatih diri kita menjadi lebih baik, dan bekal yang kita bawa adalah takwa. Kita awali dengan kisah-kisah ini dalam hadis. Ada keluarga yang sangat miskin, sarunnya. Tapi keistimewaannya dia sangat taat beribadah. Taatnya ibadah. Istrinya dengan kondisi seperti itu tidak neko-neko. Apa yang ada, itulah yang dia nikmati. Kalau tidak ada, sama-sama ditahan. Suaminya pernah pamit. Cak mana kalau yang beayangnya kami ini. Kalau aku merantau. Sudahlah, kata istrinya kan. Di mana rezeki itu ada, di sini juga ada. Tapi Allah sedang uji kita dengan begini, ya kita terimalah, sabar aja. Yalah, kata suaminya. Habis subuh pagi itu suaminya biasa cari kerja. Tapi beda-beda jalannya. Nah, ketika ketemu pagi itu, ketemulah orang sedang laga sekilo jalan, ketemu orang lagi nyembah pohon. Pohon besar. Langsung astagfirullahaladzim. Ini syirik besar ini. Daripada bermusuhan dengan orang ini, solusinya telah tebang pohon ini. Balik lagi dia. Balik lagi, bininya ngomong, ngapa balik? Minta kampak kan? Ngapa? Ada orang nyembah pohon di situ. Astagfirullah, kata bininya. Langsung diambil kampak. Berangkat. Lah menjelang dekat pohon tu dihadang oleh iblis. Kemana kata dia? Nebang pohon tu. Lah tidak ada kaitannya dengan awak. Berhentilah ngurus kerja orang. Gitu. Memang tidak ada kaitannya. Tapi itu kan syirik. Yang syirikan tu itu. Bukan kau. Ya tapi aku tahu harus ku cegah. Tak usah. Kan? Kau siapa? Iblis. Nah penunggu pohon tu. Aku tetap nak nebang, belago dulu gitu kata iblis. Belago.
Belago kalah iblis nih. Ampun, aku minta tolong, aku nyembah, jangan kau tebang pohon itu. Gantinya tiap pagi 3 keping emas. Tiap pagi. Berpikirlah nang nih. Hidup melarat terus. Iku ada tawaran. Itu. Cius kau. Cius katanya. Mie apa? Mie ayam katanya. Akhirnya tidak jadi nembang itu. Oke? Aku tunggu janji kau. Jadi kata iblis. Subuh pertama bangun adonian 3 keping nih. Nih konsekuen iblis. Subuh kedua ada lagi. Subuh ketiga ada. Subuh keempat tidak ada lagi. Nah melezat kau ini. Masuk cuma 3 subuh baik. Nak dibelanian pala iblis nih. Bawa kampak lagi. Iblis lagi merokok. Kau ingkar janji. Janji apa? Kata iblis. Jadilah 3 pagi itu. Kecil kau seterusnya dan sebagainya. Mana aku ngambilnya. Kalau model itu tebang pohon. Tebanglah kalau kau sanggup kata iblis. Belago dulu kita. Belago kalah lanang tuh. Napas tersengok-sengok hampir mati. Kau kira kau gerotnya lah. Ngapa kemarin kau kalah kata lanang tu. Lah kemarin tu lillahi ta'ala. Kalau yang iko lillahi emas 3 keping katanya beda. Lah tahu aku isi otak kau tu kan. Jadi tidak ada lagi kekuatan kau tentang masalah itu. Akhirnya emas tidak dapat lagi, pohon tu tidak tebang, harga diri habis. Karena itulah kalau ketakwaan itu tidak kita tulus dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini kalau kita tidak lillahi taala, litak baik kita. Tidak dapat apa-apa, maka awali dengan innamal a'malu binniyat. Niat yang tulus. Nah, takwa itu adalah macam mana kita menuju kepada keikhlasan. Kata Syekh Dr. Mahmud bin Ahmad Ad-Dawsari, yang pertama, takwa adalah jalan menuju hidayah. Hidayah itu petunjuk. Kalau hidayati bini orang. Al-Anfal 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberi kepada kamu furqan, pembeda benar salah, hak batil, lurus bengkok. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Hidayah ini mahal, Pak. Maka pagi subuh tadi saya bahas kemarin tentang masalah yang non muslim masuk muslim Islam. Sampai kapan itu disebut mu'allaf, Pak Ustaz? Kenapa ada jatahnya untuk zakat fitrah kalau dia mu'allaf itu? Jadi sampai kapan? Tengok kondisinya. Orang yang keluar dari Islam, orang yang keluar dari agamanya masuk Islam. Itu kalau dia dari Kristen Katolik, itu Kristen yang ortodok begitu, itu akan terusir dari keluarganya. Tidak dikasih apa-apa. Nah, yang model-model ini kan melarat dia. Dia bukan cuma butuh harta, butuh penguatan jiwa. Nah, yang model ini sampai kehidupannya mapan, tiap tahun dizakati. Tapi ada yang nak betuna karena Islam ini cantik, masuk Islam dulu jadi katanya. Sudah itu semayang tidak, waso tidak, kerja tidak, semayang tidak. Tetap disantuni itu sambil dibimbing. Kalau tidak ada perubahannya bertahun-tahun, ya tidak usah. Itu tidak jelas agamanya itu. Tapi ada yang seperti Irene Handono,
masuk Islam, kita berguru ke dia. Yahya Waloni, siapa melawan lanang itu, belago jadi, dalil payu paham dia. Yang model ini, kita kasih zakat fitrah, kalau ngamuk pun itu. Nah ini pula orangnya. Jadi selama dia masih butuh bimbingan, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, kasih terus zakat fitrah itu. Supaya imannya kuat. Tidak mudah untuk pindah agama itu dengan maaf. Tapi kalau yang serius, dia akan belajar bahkan lebih taat daripada kita Islam. Walaupun ekonominya susah. Nah, ini hidayah namanya. Kita ini juga macam-macam hidayah. Ada harus sakit dulu. Sejak sakit itu tidaknya pernah meninggalkan masjid lagi. Ada yang kadang-kadang dapat ujian berat dulu, macam-macam bentuknya. Anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, hampir bininya juga meninggal. Galak juga dia, ya Allah itu. Ini hidayah macam-macam itu. Ada yang karena ketemu orang baik itu, dia dapat hidayah. Apalagi kau cari, katakan, aku jujur baik, baru Al-Fatihah, Masya Allah. Orang di Papua tu Al-Fatihahnya tidak ngerti, tapi lah sholat. Kau beruntung lah baca Al-Fatihah, sholatlah, katakan. Hai, surat-surat pendek belum ada hafal, surat pendek itu sunnah, katanya. Yang penting Al-Fatihah sah-sah, katanya. Wah, aku ndak nian sembahyang, tidak apa-apa. Aku ni kondisi ekonomi tidak memungkinkan, ya. Tapi napas kamu memungkinkan, kan? Ekonomi yang tidak memungkinkan, napas memungkinkan. Modal napas, jadilah. Yang penting bernapas, baca sembahyang. Tidak bernapas, tidak baca sembahyang lagi. Dikasih, dituntun seperti itu. Berapa banyak orang-orang betato ngikut jamaah tabligh itu, yang rambut-rambut panjang, yang mantan-mantan pemakai itu. Kenapa? Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa itu jalan menuju kepada hidayah Allah. Yang kedua, takwa adalah kunci ilmu. Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau dunia dengan ilmu, kalau mau akhirat dengan ilmu. Mau kedua-duanya dengan ilmu. Ilmu itu Allah yang mengilhamkan kepada kita. Ketinggian orang berilmu, janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, orang berilmu beberapa derajat. Nah, mungkin dengan takwa ini orang-orang menjadi lebih baik selamanya. Ada di Jermanian bukan jeranglah mana. Cewek Islam kena kanker stadium 4. 14 hari lagi mati. Kata spesialis kanker. Dia ngomong dengan lakinya. Katanya kita umroh aja lah. Kalaupun mati, ya sudah umroh katanya. Kata suaminya, jadi 3 hari ngurus paspor, tinggal 11 hari lagi. Perjalanan potong tinggal 10 hari lagi. Jadi ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Nah di Mekah itu nangis terusnya di depan Ka'bah itu. Adalah cleaning service Tino tuh kan banyak yang Tino. Ditanya, ya dengan bahasa semampu dia tentu kan nanya. Game ni kamu program ni no tip bila aku kemudian POC bahasa anunya Jermannya seperti itu.
Bahasa Jerman begitu. Artinya ngapu nangis tiap hari aku nengok sini. Nah, katanya ya hidup ini tidak ada gunanya lagi. Aku tinggal 5 hari lagi mati. Kata siapa? Kata dokter ahli kanker. Dokter tuh spesialis kanker. Dokter tuh manusia kan? Manusia. Nak ngapa percaya dengan manusia? Ibu kan di depan rumah Allah. Itu kan rumah Allah. Itu air Zam-Zam. Obat segala obat. Minum air Zam-Zam. Yakin kepada Allah. Tergerak tina tukang sapu, tukang pel model ini otaknya. Ngapo aku jadi cemen dah. Iya udah lah ya. Ibu minum air Zam-Zam, niatkan untuk berobat, serah kepada Allah. Nyawa itu di tangan Allah. Itu. Timbul semangatnya, dibimbing cleaning service tadi ke air Zam-Zam, diminum. Tawablah minta kepada Allah seperti itu. Tawab dia. Sesuai dengan itu. Hari ke 10 minus 2 hari lagi untuk pulang. Bab dia harus sudah di rumah sakit hari ke-14 tuh. Lah disiapkan peti matinya. Lah di ponis itu. Balik hari ke-14 dia sampai. Konsultasi dengan dokter. Dokter tuh cek, ibu sehat? Sehat katanya. Ibu sudah siap? Siap. Dicek, masuk ke lab. Masuk lagi ke ruang dokter. Ibu berobat kemana? Enggak ada. Ibu pakai terapi apa? Enggak ada dokter. 14 hari ngilang kemana? Oh, saya umroh sama suami umroh. Apa katanya? Selamat bu, sel kankernya hilang sama sekali. Ibu tidak jadi mati. Tolong bimbing saya bu. Dia tarik lacinya. Saya sudah lama belajar Islam ini Al-Quran bu. Tapi saya tidak tahu bagaimana membuktikannya bahwa Islam ini benar, harus yakin. Ternyata dengan ilmu saya, ibu sudah menunjukkan kepada saya yang periksa ibu, saya yang spesialis kanker, diponis hari ini ibu mati. Ternyata sel kankernya hilang sama sekali, luar biasa. Akhirnya dokter spesialis ini masuk ke Islam. Ini kisah nyata Pak. Gitu. Ini luar biasanya karena ilmu. Lewat itu ketakwaan mengantarkan kepada orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu kita menjadi bertambah takwa. Gitu. Nah, kadang-kadang ada pula dengan ilmu makin sombong. Sering saya ceritakan. Ada ustadz senior, ada ustadz muda. Ustadz muda yang masih bujangan ini disuruh ceramah nasihat perkawinan. Paseh dia menceramahkannya, rumah tangga tuh begini, hak suami ada, hak istri ada, kewajiban suami ada, kewajiban istri ada. Ada juga hak suami istri. Enak penyampainya. Selesai turun. Kata ustadz senior nih, mantap kau ceramah. Makasih Pak. Kasih mohon doanya. Iya, sayang sedikit kau nih. Ngapa? Tidak pas kau ceramah tadi. Tidak pas cak mana Pak? Awak kan masih bujangan. Menceramahi orang nak menikah. Tidak pas itu. Insyaallah ngasih. Aku juga sering nengok wak ceramah, bapak ceramah. Iya, ceramah tablik musibah, menceramahi tentang kematian. Aku tengok bapak belum mati. Terdiam ustaz senior. Ini kadang-kadang menceramah tentang kematian. Aku nengok wah belum mati bapak. Nah, jadi
Ini kita kadang-kadang dengan ilmu menjadikan diri kita sombong. Itu kita tidak boleh. Yang ketiga, takwa adalah cahaya yang menerangi jalan menuju Allah. Dalam surat Al-Hadid 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman kepada Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmat kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Dua bagiannya apa? Bagian dunia, bagian akhirat. Orang yang bertakwa, cahaya yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan miskin itu nih urusan masalah ketidaksyukuran kita. Jangan kita bandingkan kondisi kita dengan saat ini dengan orang lain, tapi bandingkan kondisi kita dengan 20 tahun yang lalu. Ada orang jangankan nak beli motor, terpikir bermotor tidak, tahu-tahu sekarang bukan bermotor, bermobil dia. Walaupun tiap tahun dulunya jadi kontraktor, ngontrak di sini, ngontrak di situ, kan kontraktor. Tidak terpikir cak mano nak bikin rumah nih, terbeli tanah, tidak perlu luas nih, 45 kali 60. Kamu mulai nenggak pondasi, itu sederhana dibuatnya, itu 35 kali 47 itu tuh. Besar rumahnya, tegak, bikin dak dulu, kalau 2 lantai, akhirnya selesai rumah 2 lantai. Anak masih kecil, rumah selesai, bini soleha, itu rumah dekat masjid. Kebayangnya tidak, sekarang terwujud. Kita membandingkan dengan orang yang lebih mampu dari kita tidak akan bersyukur. Sesaro-saro kita tidak ada sesaro Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi. Saro beliau itu. Pernah satu ketika balik dari ngisi pengajian, Hasan Hussein tuh bahasa Arabnya begaukan. Begaukan itu artinya nangis. Kata Ali, ngapo Hasan Hussein itu? Dari tadi lapar, aku masih ngerjokan makan, susunya habis, kata Fatimah. Insya Allah. Kalau kau bisa sama suaminya nak beli, ini ada duit 6 dinar, pergilah ke pasar. Jadi kata Ali, bawa duit 6 dinar ke pasar. Berjalan setengah kilo ketemu orang megang perut. Ngapo pak, lah 3 hari tidak makan. Nah ini 2 keping, 2 dinar. Belilah. Berjalan setengah kilo lagi, ngelungkup di batu besar. Nah, ngapo katanya, lah seminggu tidak makan. Inilah ganjalnya nih. Ini dah 2 keping lagi dikasih, tinggal 2 keping lagi. Sampai di pintu pasar ada orang jual kambing. Tali kambing itu diikat ke badan. Ngapa diikat ke badan? Tidak terpegang lagi. Lita lah sebualan jual kambing ini tidak laku-laku, tidak ada makan. Dipegang kelak takut lepas, ku ikat baik ke badan ini. Kambing pergi kelak aku tertarik karena tidak terpegang lagi, lapar. Ya Allah, kata Ali, duitnya cuma 2 dinar. Nak ngasih ibu Yahudi yang biasa disangoni Rasul tu kelak. Kalau ada sisa roti itu kelak untuk anak aku, mulai dari subuh tadi nangis. Disuap puluh ibu Yahudi ini, tidak perlu bersisa roti itu. Anaknya belum dapat makan, duit habis, balik lagi. Nah, berapa nak dijual kambing? Tolonglah, aku minta jual 80 dinar baik.
Aku pamit dengan orang rumah dulu, kata Ali. Dia tidak tahu itu Ali bin Abi Thalib. Bawalah sekalian kambing daripada bolak-balik lah. Yakin, katanya. Bawa balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana susu, kata Fatimah. Tadi ketemu orang miskin ku sedekahkan 2 dinar. Sudah tuh ketemu orang kelaparan ku sedekahkan 2 dinar. Yang keberikutnya ngasih makan Yahudi yang dikasih Rasulullah terhabis. Subhanallah, katanya. Sudahlah. Itu kan gantinya ada kambing. Ini bukan kambing kita. Orang minta jualkan 80 dinar. Aku pamit dan kamu nak jual kambingnya. Lajulah, kata tadi. Pacaklah aku ngurus Ali ini dengan anu Husain Hasan ini. Kalau ada bayar rezeki dari Allah. Berjalan, ada orang pakai kuda. Tengok, inilah ni pos ini. Turun je, periksa kambingnya. Tengok janggutnya, wah pas. Ukurnya pas. Ada apa Pak, kata Ali? Jual. Iya. Aku beli 200. Maaf Pak. Tidak dijual 200. 300. Tidak dijual 500. Tidak dijual 500 Pak. Berapa? 80. Aku nak beli 500. Kau nak 80. Iya, ini bukan kambing aku, kambing orang. Dia amanahkan 80 dinar. Amleset kau nih, katanya kan. Jadi, ya kalau enggak 80 dinar, sudahlah. Ini 80 dinar. Ini 420 sedekah tanda Korea. Terserah kau. Nak ngasih ke orang tu, nak ambil dewek, ambillah. Makasih kan. Kambing dibawa. Cari lagi orang di pasar tu, ada bapak tu. Pak, ini 80 dinar harga kambing. Ini 420 dinar sedekah orang tu. Nyo ngapa baca itu? Nyo nak beli kambing ni 200 tidak kujual, 300 tidak kujual, 500 tidak kujual. Karena amanahnya 80 dinar. Masya Allah, kata bapak tu. Kau tahu tak lanang miskin yang ketemu pertama tadi? Tidak akulah itu tuh. Kau tahu tak yang tergolek di batu tadi? Tidak akulah itu. Kau tahu tak yang berkuda tadi? Tidak aku juga tuh. Lah, awak ni siapa? Aku ni Jibril kan. Nak ngetes kau, ya Allah. Ambillah itu rezeki kau. 500 dinar. Sedekah cuma 6 dinar. Ini orang-orang bertakwa yang memiliki seperti itu. Dan kita sering nengok di TV macam mana balasan-balasan spontan itu, apa film, apa sengaja, apa spontan, tapi banyak kejadian itu tuh. Kisah nyata tuh di Bandung, tukang becak mantan sopir angkot. Kata pemilik angkot, Sep, biasa orang Sunda panggil itu, kayaknya tidak seimbang lagi biaya perawatan angkot kita tuh dengan duit masuk. Mungkin nak dijual angkot tuh. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau kau bisa jual seharga sekian, nanti persennya ada untuk kamu. Aku juga cari pasaran-pasarannya. Itu bisa Asep jual. Nah, saya jual sekian Pak. Nah, ini persen untuk kamu ini. Dibelinya becak oleh Asep nih. Dia becak. Dari ngangkot becak. Anaknya tidak banyak, sekitar 3, tapi tidak punya rumah. Akhirnya nunggulah rumah yang kira-kira 2 meter kali 3 meter. Disitulah dapur, disitulah ruang keluarga, disitulah ruang tamu, disitu juga tempat produksi itu. Ini kondisinya. Tapi dia ikhlas membeca. Kalau ada penumpang pas azan, dia ngomong, maaf Pak, saya sembahyang dulu. Saya nak cepat. Kalau gitu saya cari becak lain. Ongkos yang dengan saya gratis katanya. Bayar dengan itu Bang. Heran orang bapak ini, dari mana dia pacak makan, becak pandir pulau gitu kan. Terus dia seperti itu. Asal azan dia berhenti sholat dan enggak dia. Kecuali kalau penumpang tuh ngomong, kami tunggu Pak.
Adalah pengusaha sukses dari Jakarta, cewek, dengan asistennya. Pak, bisa antar kami ke belakang Masjid Raya Bandung enggak? Karena jalan Bandung tuh sempit, Pak, padat. Ibu kan punya mobil, macet Pak, kami nak cepat. Sampai ke Masjid Raya tuh azan. Dia ngomong, maaf Bu, sudah azan. Aduh, kalau ibu mau cepat, saya carikan becak lain. Saya sholat dulu. Nanti kenapa sih Pak? Nggak boleh Bu, ini panggilan Allah. Azab kita Bu, katanya. Ibu tunggu sebentar nanti saya antar. Yalah sudahlah kata ibu tuh, ditunggu. Selesai sholat diantar. Kalau begitu tunggu sebentar, kami balik nanti pakai becak kamu aja lagi. Ya Bu, ditunggunya. Balik pakai becak itu lagi. Sampai ke hotel, naik turun, tunggu dulu kata ibu kan. Itu. Tunggu. Ayo kita jalan kemana? Kemana rumahmu? Enggak Bu, rumah saya lagi. Enggak, antar ke rumahmu. Itu. Enggak Bu, katanya kan. Jauh. Enggak apa-apa, diantar. Tengoklah rumah seluang ini. Anak 3. Ya Allah. Kenapa kamu begitu yakin? Kalau tadi saya tidak naik becak kamu, saya naik becak lain, kamu dapat duit. Kan Allah yang atur Bu, rezeki kan dari Allah, katanya. Masya Allah. Ini anak kamu sudah makan? Pagi tadi sudah, katanya. Ini nih rezeki siang lagi. Berapa harus saya bayar? Ya, kalau dari hotel tadi ke tempat itu sekian, pulang lagi sekian. Ya, ikhlas ibu lah. Ibu tuh kasih amplop 5 juta. Nangis ibu tuh kan. Minggu depan jemput saya di hotel lagi. Langsung ke kamar lantai sekian, saya tunggu di kamar. Ya, saya mau pulang ke Jakarta hari ini, minggu depan datang lagi. Kata asistennya, tolong ya Pak ya, minggu depan jemput lagi ibu di situ. Ya. Ditanya tentang riwayatnya mantan sopir angkot yang begini-begini kondisinya, bisa nyopir, kehidupan model-model ini. Tapi yakin anaknya ramah-ramah begitu. Pacak ngaji gitu tuh. Kami kalau dia ada makan puasa Senin Kamis, anak terlatih katanya. Ibu tuh minggu depan dijemput lagi. Tukang becak ini ngomong dengan Surikiti. Surikiti itu satpam. Security. Ya, Surikiti. Dengan security. Lah nengok tukang becak nak ketemu orang terkaya, tidak boleh. Jangan Pak. Itu orang kaya. Jangan itu. Tapi beliau yang minta. Kata security ini, Surikiti ini tidak mungkin. Tunggu aja. Lama yang di atas nunggu kok tidak datang-datang. Akhirnya turun, bapak tuh tidur di beca. Ditengoknya, bangunkannya. Kenapa tidak masuk? Kami udah lama nunggu, katanya. Tidak boleh sama Surikiti. Wah, marah ibu tuh. Ini tamu saya. Saya pikir bohong Bu, masa tamu tukang beca? Itu urusan saya, kata ibu tuh. Marah ibu tuh. Ya sudahlah katanya. Taruh becaknya di sini. Kamu bisa nyopir kan? Bisa Bu. Nah, kamu yang sopir. Kita yang numpang. Kemana Bu? Ikut aja. Oh, ikut sud. Nah, pas di dalam mobil, berhenti. Nah, sampai berhenti, kamu pilih mobil angkot yang pas kira-kira. Itu apa Bu? Ya, saya minta tolong. Untuk dipilih saja. Pilih yang ini bagus nih Bu, ada diproses atas nama dia. Waduh, jangan Bu, jangan, nggak apa-apa, katakan. Jangan Bu, nggak apa-apa, pokoknya ikhlas, dikasih. Sudah atas nama dia, cash. Sudah itu diajak lagi kemana? Ya kita putar-putar aja. Nangis. Ibu orang kaya itu juga nangis. Diantar ke Kementerian Agama itu. Kenapa? Daftar haji. Untuk siapa? Untuk apa? Oh jangan. Nyium-nyium kaki lanang tuh jangan. Apa kata keluarga saya? Tukang becak naik. Itu urusan saya. Yang ini hadiah Bapak. Bapak tega. Kalau saya tidak bisa pulang ke Jakarta.
Kenapa? Saya diusir suami saya karena tidak berhasil ngasih bapak hadiah. Yang mobil tadi hadiah saya, yang ini nih hadiah dari bapak. Bingung tukang becak tuh, dia ikuti baik. Selesai proses, disingkatkan cerita, ibu tuh naik, asistennya masih situ. Terangkan dengan saya, Bu asisten, kenapa begini? Kenapa seperti ini kejadiannya? Kata Bu asistennya tuh, bos kami itu hasilnya seminggu tuh sekitar 2 atau 3 miliar. Nah, sejak dia naik becak bapak, sepulang dari becak bapak tuh, dia tidak bekerja lagi, nangis terus di kamar. Ada apa, Bu? Bapak dengan becak begitu yakin kepada Allah dan tidak berani meninggalkan sholat. Dia suaminya itu sama suaminya belum pernah sholat sama sekali, padahal Islam. Untuk nebus itu dia undang orang untuk belajar agama, ingin sholat, dan itu hidayahnya dari bapak. Itu hadiah murni, Pak, tolong diterima. Itu kisah nyata juga, Pak, di Bandung kejadiannya. Ngapo kami tidak dapat Pak itu, Pak Ustaz? Barangkali kita tidak tersaruh kehidupan Asep itu. Nah ini, jadi tidak sedikit orang-orang yang tulus pengabdiannya kepada Allah. Allah kasih dia di dunia, Allah kasih dia di akhirat. Ada banyak orang yang mungkin Allah bisa ketuk, Pak. Kalau kita, sering saya katakan, kita tidak ke masjid sini, tidak akan sepi masjid ini. Orang lain mampir di sini. Itulah hidayah. Yang keempat, takwa itu amal diterima karena takwa. Dalilnya surat Al-Maidah 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Itu. Nah kita insya Allah orang-orang yang bertakwa. Tahu kan takwa apa? Takut sama yang tua. Kalau bini satu tuh takwa galuh. Ada orang rumah di belakang tuh. Senangnya dengannya tuh. Itu takwa. Takut ada yang tua. Jadi amal kita landasannya itu takwa. Takwa itu takut pada yang tua. Mereka itu adalah orang yang amal ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mulisin. Allah tidak terima kecuali kita beramal dengan ikhlas. Itu. Yang kelima, takwa merupakan pintu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadis Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak silau dengan harta kita tuh, karena Allah yang punya kita tuh punya sertifikatnya. Tanah seluas sekian kali sekian tuh punya Allah. Karena kita punya negara ini ada undang-undang, sertifikatnya yang atas nama kita tuh tanah tuh milik Allah. Buktinya kalau Allah nak menjungkir balikkan tanah tuh selesai, punya Allah. Mobil tuh punya Allah. Kita nih punya BPKB-nya baik. Anak kita tuh punya Allah. Yang kita punya tuh aktenya baik. Kecil orang bin Junaidi itu. Nah begitu juga dengan istri itu punya Allah. Kita punya itu buku nikah dan hak milik manfaat, bukan hak milik mutlak. Istri bukan hak milik mutlak. Apa bedanya Pak Ustadz? Yang hak milik mutlak tuh motor. Nak jual-jual, nak ojek-ojek. Bini jangan jual bini. Nah itu maksudnya hak milik manfaat. Apa yang dia bisa, dia pacak gulai, jualan gulai. Nah itu. Nah kita nih punya buku nikah baik. Buktinya kalau kita yang meninggal atau istri yang meninggal, tidak pacak kita menggugat itu. Jadi Allah tidak silakan, abang punya Allah itu. Begitu juga dengan wajah. Wajah ini kan pacak dipermak gitu. Wajah pacak dipoles gitu. Apalagi kalau nak ngirim foto.
Kirim fotonya dong, serak kata kita berfoto. Kurang mulus je, bikin beauty plus itu tuh. Kirim Cang. Begitu ketemu, iya, ngapa tongos Cang? Akhirnya tidak jadi ketemu. Itu kan di wajah panca ada banyak caleg itu tuh. Maaf, kita kalau ada dulu anggota DPD itu, wah cerahnya. Begitu jalan bungkuk, ya kata-kata kan. Nah ini lah tua berarti fotonya masih muda. Ya foto dulu dikasih kawan dia tuh. Nah ini tentang itu. Allah tidak butuh yang dilihat oleh Allah, ada hati kita. Nah kau aja. Gara-gara itu. Jadi Allah melihat kita tuh, amal kita tuh akan menjadi derajat kita, ketakwaan kita. Nah, kita baru batas yang nomor 5, 6 ke atasnya kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan Allah masih terus memberi kesempatan kepada kita. Pagi inilah di offset oleh jam kita. Makasih, mohon maaf pada Allah, maafun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.